Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Den Bagus PMS Channel. Ini saya cerita yaitu kisah detik-detik wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali yang diracuni oleh istrinya sendiri pada tanggal 28 Sa'far tahun 50 Hijriah, merupakan salah satu hari yang paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Jauh sebelum Sayyidina Husain terpenggal di Karbala, yang kakak yaitu Sayyidina Hasan lebih dahulu wafat karena dibunuh dengan cara diracun. Berita wafatnya cucu Rasulullah itu banyak membuat kaum muslimin di Madinah sangat sedih. Sayyidina Hasan dikenal sosok yang sangat baik dan menyukai perdamaian. Sebelum wafat, beliau rela menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan daripada harus berperang menumpahkan darah antar sesama umat muslim. Dikisahkan dahulu, setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kembalinya Sayyidina Hasan ke Madinah sangat disambut senang dan bahagia oleh para penduduk Madinah. Meskipun rasa bahagia itu tercampur sedih sebab cucu Nabi itu sudah tidak jadi khalifah Islam. Di kota suci Madinah, Hasan memilih menjauhi lingkaran dunia perpolitikan. Beliau lebih menyibukkan diri beribadah dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama di Madinah, kemudian Hasan juga rajin mengisi kajian ilmu agama Islam kepada para penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Di sisi kesibukannya mengajar, Sayyidina Hasan juga giat menimba ilmu kepada para sahabat kakeknya yang kali itu sudah banyak yang tua renta. Beliau mendalami ilmu-ilmu agama Islam dengan rajin dan kemudian mengerjakannya kepada umat Islam. Dan kini hidup Sayyidina Hasan penuh dengan laut-lautan ilmu dan amal ibadahnya. Memang lebih baik bertakorup kepada Allah daripada bertakorup dengan dunia politik yang keji saat itu ya. Namun di saat usia Sayyidina Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah luar biasa sebab diracuni oleh seseorang. Pembunuhan inilah yang akhirnya menyebabkan cucu kesayangan Nabi itu wafat. Namun sebelum beliau wafat, Sayyidina Hasan sempat berkata kepada orang yaitu sang adik yaitu Sayyidina Husain, "Sudah 3 kali aku diracuni namun tak separah yang kurasakan saat ini." Sang adik lalu bertanya kepada sang kakak mengenai siapa orang yang tega meracuninya. Namun Sayyidina Hasan tak mau memberitahu siapa pelakunya. Alasan Sayyidina Hasan tak mau memberitahukan hal itu kepada sang adik adalah dikarenakan beliau tahu kalau sang adik sikapnya lebih keras. Kalau diberitahu siapa pelakunya, dikhawatirkan sang adik akan menuntut balas atas kejahatan itu. Nah, inilah alasan Sayyidina Hasan enggan, sebab kalau itu terjadi maka tentu akan menimbulkan pertumpahan darah lagi antar sesama umat Islam. Dalam penjelasan Al-Hamid Al-Husaini, sebagian ahli sejarah meyakini bahwasannya yang meracuni Hasan adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah binti Al-Ash'ats. Istri Sayyidina Hasan diyakini tega meracuni suaminya sendiri atas perintah dari Muawiyah. Ja'dah dijanjikan akan diberi uang sebesar 100.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri. Kemudian setelah wafatnya Sayyidina Hasan, Ja'dah lalu memperoleh imbalan uang sebesar apa yang sudah dijanjikan Muawiyah itu. Namun Muawiyah ternyata mengingkari janjinya yang hendak menikahkan Ja'dah dengan anaknya Yazid. Hal ini sebab Muawiyah khawatir apabila Yazid nantinya juga mengalami nasib tragis seperti dialami Sayyidina Hasan. Menurut dari Ali Muhammad As-Solabi dalam bukunya yaitu Al-Hasan Ibnu Ali, His Life and Times, dijelaskan bahwasannya sebagian pendapat ada yang meyakini bahwa yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istrinya atas perintah Yazid bin Muawiyah. Yazid berkata kepada Ja'dah, "Jikalau dirimu mau meracuni Hasan, maka diriku akan menikahimu." Tetapi nyatanya setelah Ja'dah berhasil membunuh dan meracuni suaminya sendiri, Yazid malah ingkar janji. Di sisi lain, Ibnu Arabi menolak pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidina Hasan diracun atas perintah Muawiyah dan Yazid. Ibnu Arabi menuturkan bahwasannya Sayyidina Hasan sudah tak menjadi ancaman lagi bagi Bani Umayyah sesudah kursi kekhalifahan Sayyidina Hasan diberikan kepada mereka. Jadi yang tahu antara benar dan tidaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Di balik kisah wafatnya Sayyidina Hasan ada sesuatu sikap yang sangat luar biasa yang ditujukan beliau sebelum wafat. Beliau selalu berusaha menjaga agar umat Islam ini tetap bersatu dan jangan ada pertumpahan darah.
beliau rela menyembunyikan identitas peracun daripada membalas dendam. Dan sebelum wafat, Sayyidina Hasan juga sempat berpesan wasiat kepada sang adik. Beliau berpesan agar setelah wafat dimakamkan di dekat makam sang kakek, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memerintahkan agar meminta izin dahulu kepada Sayyidina Aisyah apakah diperbolehkan jika dimakamkan di dekat makam sang kakek. Namun apabila ada oknum yang menolak pemakaman itu, maka beliau meminta agar dimakamkan di pemakaman umum Baqi saja daripada harus berdebat dan saling menumpahkan darah. Lalu ya benar saja, saat jenazah Sayyidina Hasan dimakamkan, maka terjadilah keributan di antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Mereka saling berselisih tentang lokasi pemakaman cucu Nabi itu. Bani Umayyah menolak apabila jenazah Sayyidina Hasan dimakamkan di dekat makam Nabi. Hal ini sebab jenazah sahabat Utsman bin Affan saja yang notabene dari Bani Umayyah tak dimakamkan di dekat makam sang Nabi. Tetapi dari pihak Bani Hashim bersikuh untuk memakam Sayyidina Hasan di dekat Nabi karena itu sudah menjadi wasiat beliau. Di saat kondisi perselisihan memanas antara kedua kubu ini ya, maka sahabat Abu Hurairah datang untuk melerai dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Perlu diketahui bahwa Abu Hurairah merupakan sahabat Nabi dan juga perawi hadis yang terkenal dalam Islam pada saat itu. Sahabat Abu Hurairah lantas mengingatkan kembali pesan Sayyidina Hasan sebelum wafat, yaitu apabila saat pemakaman terjadi perselisihan, maka Sayyidina Hasan meminta agar dimakamkan saja di pemakaman umum Baqi saja. Dan akhirnya jenazah cucu Nabi itu dimakamkan Baqi dekat makam ibunya yang bernama Sayyidah Fatimah binti As'ad, nenek beliau ya. Dan ini adalah kisah akhlak mulia Sayyidina Hasan sebelum wafat diracun. Sayyidina Hasan merupakan cucu Nabi Muhammad yang paling amat beliau sayangi dan cintai. Namun akhir hidupnya Sayyidina Hasan sangat tragis karena dibunuh dan diracuni oleh orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Padahal sungguh ya pelaku pembunuh itu ya sangat keji. Sebelum Sayyidina Hasan wafat, beliau banyak meninggalkan teladan baik yang patut untuk kita tiru dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia, beliau mewarisi akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang penuh akan inspirasi. Sayyidina Hasan dahulu dilahirkan pada bulan Ramadan di tahun ketiga Hijriah. Menurut beberapa riwayat, nama Hasan merupakan nama yang sangat unik. Bahkan dalam keterangan kitab Tabaqat Al-Kubra disebutkan bahwa nama Hasan dan Husain merupakan termasuk di antara nama-nama penghuni surga. Dalam kitab Al-Ghobah karya Ibnu Atsir dan kitab Todib Al-Asma karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa orang-orang Arab di zaman jahiliyah belum pernah menggunakan dan mengetahui nama-nama itu. Saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lahir, Nabi Muhammad termasuk orang yang sangat gembira dan mengucapkan syukur atas kehadiran cucu-cucunya itu di dunia. Namun di balik rasa gembira itu, Nabi Muhammad juga merasa sedih sebab beliau mengetahui bahwa kelak salah satu di antara cucu-cucunya itu kelak akan wafat di medan peperangan. Ya, Sayyidina Hasan adalah putra dari pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau dikenal juga sebagai orang yang ganteng dan dermawan. Sayyidina Hasan dikenal sebagai orang yang paling menyerupai Nabi. Dikisahkan dalam kitab Tabaqat bahwa Abdullah bin Zubair berkata, keluarga Nabi yang amat menyerupai dan amat dicintai oleh Nabi adalah Hasan bin Ali. Diriku pernah melihatnya mendatangi Rasul saat beliau tengah bersujud. Maka Hasan lalu menaiki leher atau punggung Rasulullah. Lalu beliau tak berdiri sampai Hasan turun. Diriku juga melihat saat beliau tengah ruku, maka Hasan melewati kedua kakinya sampai melewati sisi-sisi lain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sangat dicintai dan disayangi oleh kakeknya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikisahkan bahwa Sayyidina Hasan pernah bergelayut di bahu Nabi. Nabi lalu mendoakan cucu-cucunya, yaitu, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Dalam riwayat lain, Imam At-Tirmizi dalam Sunan Tirmizi juga mengabdikan ungkapan doa kasih sayang Nabi kepada cucunya. Kedua anak ini adalah anak dari putriku. Ya Allah, sungguh aku mencintai mereka, maka cintailah mereka berdua dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Sayyidina Hasan dikenal berkarakter lemah lembut, bahkan lebih lembut dari sang adik yaitu Husain. Karakter inilah yang juga menjadikan Sayyidina Hasan ikhlas melepaskan kursi khalifah dan memberikannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Awalnya Sayyidina Hasan tidaklah berambisi untuk menjadi khalifah.
Penyebab beliau bersedia menjadi khalifah adalah sebab beliau dibaiat oleh penduduk Kufah. Kekuasaan kekhalifahan Sayyidina Hasan hanya berlangsung 6 bulan saja. Sayyidina Hasan merupakan khalifah Islam kelima dan terakhir. Muawiyah sangat berambisi ingin menjadi khalifah. Alhasil, ya tentu saja untuk menyatukan umat Islam. Sayyidina Hasan memilih mundur daripada perang yang menumpahkan darah sesama muslim. Setelah penyerahan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah, maka sistem kekhalifahan lantas berubah menjadi sistem monarki ataupun kerajaan. Dinasti Umayyah dikenal juga sebagai penguasa yang bersistem kerajaan meskipun namanya tetap khalifah. Kita bisa melihat dari struktur pergantian ataupun pemimpin adalah berasal dari lingkup keluarga dinasti Umayyah sendiri. Begitulah kehidupan Islam dan kekhalifahan pada saat itu ya. Kita kembali lagi dengan dikisahkan bahwa wajah Sayyidina Hasan dikisahkan sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya rupanya saja yang mirip, tapi juga akhlaknya. Sisi-sisi kemiripan Sayyidina Hasan dan Rasulullah adalah dari dada hingga kepala. Sedangkan kemiripan sang adik yaitu Sayyidina Husain dengan Nabi adalah mulai dari dada ke bawah. Sayyidina Hasan dikenal mempunyai sifat lembut, cerdas, kuat menghafal Al-Quran dan hadis, serta dijuluki sebagai keluarga Nabi yang paling dermawan. Pada suatu hari beliau sedang berkumpul di rumah bersama anak cucunya. Namun saat mereka saling bergembira dan tertawa, tiba-tiba pintu rumah digedor-gedor dengan kerasnya berkali-kali. Karena tidak juga dibukukan, pintu itu lalu didobrak hingga akhirnya terbuka. Tamu tak diundang itu datang ke rumah Sayyidina Hasan dengan akhlak yang sangat tidak terpuji ya. Taman itu lantas mencaci Sayyidina Hasan habis-habisan. Namun Hasan hanya meresponnya dengan tersenyum. Setelah puas mencaci, tamu tak berakhlak itu lantas pergi keluar. Anak dan cucu Sayyidina Hasan tentu sangat marah melihat tamu tak beradab itu mencaci maki ayahnya dan berkata, "Ayah, ini kan rumahmu dan tempat kekuasaanmu. Tamu itu tak diundang dan tak berakhlak baik. Masuk asal dobrak pintu dan mencaci-cacimu, padahal engkau tak bersalah. Tetapi kenapa engkau malah diam saja dan tersenyum?" ya kurang lebih seperti itu ya. Hasan lantas menjawab, "Wahai anak cucuku, kalian tak tahu siapa aku ini. Aku adalah Hasan, ibuku adalah Fatimah Zahra, ayahku adalah Ali bin Abi Thalib, kakekku adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya tak pernah mengajariku bagaimana cara menjawab cacian dan makian, sehingga diriku tak tahu bagaimana cara menjawabnya. Dan subhanallah, ya itulah beliau ya. Kakeknya Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang sabar dan tak membalas cacian dan hinaan para pembencinya. Dikisahkan dahulu, ya saat Nabi hendak menuju masjid melewati jalan, namun di tengah perjalanan beliau sering dihina, dicaci, dan dilempari kotoran oleh seseorang yang sangat membenci beliau. Namun perlakuan buruk itu tidak dibalas Rasulullah sama sekali, apalagi mengeluh. Kebiasaan buruk orang itu selalu saja diperbuat kepada Nabi hingga Nabi pun hafal. Dan sampai pada suatu hari, orang itu tak terlihat mencaci dan menghina Nabi. Bukannya bersyukur, Nabi ya malah merasa khawatir terhadap orang itu karena tak nampak. Lalu didapatilah informasi bahwa orang itu tengah sakit. Ya, mendengar kabar sedih itu, berangkatlah Nabi menjenguk orang itu ke rumahnya. Ketika Nabi hadir menjenguk, orang itu lantas merasa heran dan malu. Ternyata orang yang selama ini ia dizolimi dan hina adalah sosok yang sangat baik dan berakhlak mulia. Nabi sama sekali tidak menaruh rasa marah dan dendam kepada orang yang mencelanya. Bahkan dengan senang hati malah menjenguknya dikala sedang sakit. Sifat mulia Nabi inilah yang membuat Islam sangat mudah diterima dan menyebar luas. Dan di antara ma'ruf Hasan dan Husain, yaitu setiap kali makan mereka tak berani mengambil ataupun menyentuh makanan sebelum ibunya mengambil. Setelah sang ibu mengambil makanan, maka mereka baru mau mengambil makanan. Di balik itu, alasan mereka sungguh mulia. Ternyata mereka khawatir jikalau di meja makanan itu ada makanan yang dilihat dari dan diinginkan ibundanya. Menurut Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, jika makanan itu mereka makan duluan, tentu saja ya sang ibu akan ada rasa kecewa. Jika ibu kecewa, maka Allah akan murka kepada mereka sebab telah durhaka. Dan itulah sedikit kisah tentang Sayyidina Hasan dan akhlak mulia beliau ya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.